Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin udah bikin raca lajur, alhamdulillah udah balance. Selanjutnya, terakhir kita ngebuat laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini kita akan, ini aku udah ngebuat formatnya. Nih, aku pelan-pelan ini ya biar bisa dilihat formatnya. Nah, ini udah aku hitung, maksudnya aku ngitung dulu tadi karena untuk ngedesain, maksudnya untuk ngebuat dia cantik kayak gini tuh jadi kayak butuh waktu lama. Jadi dan akan sangat tidak penting kalau kita masukkan ke video. Jadi saya buat dulu formatnya biar kita tinggal masuk-masukin aja. Nah, di sini itu udah ada laporan laba rugi, kita bakal selesaikan dari sini dulu. Laporan laba rugi tadi itu adalah jumlah, isinya tuh hanya mencakup pendapatan dan beban. Oke, kita butuh yang nama-nama itu juga ya, yang kayak di sini nih. Kita copy lagi, ya kan? Kita masukin ke laporan keuangan. Tada. Nah, kita bikin aja ya. Ini juga sampai sini kita buat. Kemudian di sini juga kita buat. Kita nggak tahu nih yang kita copy. Laporan perubahan modal, kemudian ada aktiva lancar nanti. Ada aktiva lancar sampai mana ya? Segini aja lah dulu. Oke, ya udahlah. Nah, jadi pendapatan itu ada dua di sini. Sini ada pendapatan jasa dan non operasional 400 dan 401. Nah, sebenarnya kita bisa copy aja, tapi kalau kalian mau tulis langsung di situ juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih memang agak meribetkan diri sendiri karena kalau misalnya ada kesalahan kita langsung auto berubah juga yang di sini gitu. Maksudnya tujuannya tuh gitu, dipasteling lagi. Nah, ini kok nggak baca ya? Oh iya, ini patokannya kita ubah jadi di sini. Patokannya itu di A9. A9. Nah. Oh my god. Salah dong. Kita harus buatnya di A10 ya. Sorry guys. Oke. Kemudian ini pendapatan operasional. Nah, di sini kita copy aja. Harusnya logikanya bakal sama ya, karena dia bakal menyesuaikan dengan sebelahnya. Kemudian ini juga kita copy ke sini, copy juga ke sini, copy juga ke sini. Oke. Nah, di sini ada pendapatan jasa. Beban di sini di neraca lajur itu beban ada dari 34 dari 33 sampai 44 ada 11 berarti. Kita copy aja langsung. Kita copy paste link tapi ya. Jadi nah, jadi kayak gini. Oke, kita langsung masukin nilai pendapatan jasa tadi segini. Kita copy, kita paste link karena untuk menghindari yang namanya perubahan, mana tahu ada berubah, jadi kita nggak perlu repot-repot. Nah, di sini aku udah bikin auto sum, jadi di total pendapatan jadi langsung ketahuan total pendapatannya 96. Kemudian kita masukin biaya. Jadi sebenarnya kalau mau enak kita prepare aja emang sebelumnya kita hitung, jadi kita tinggal masukin angkanya aja
Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung saat kita buat formatnya. Ini kita pasteling. Nah, oke, total beban langsung bisa kita hitung di sini. Kita bikin dulu rumusnya. Sepertinya saya lupa bikin rumusnya. Saya lupa bikin rumusnya. Sum. Ini apa enggak salah ya? Enggak kan ya? Yaudah. Kita totalin dulu. Nah, ini udah auto menghitung selisih dari pendapatan dengan bebannya. Nah, D12 dikurang D26. Jadi udah langsung auto keluar 23542. Nah, di sini kita bikin ini sama dengan ini aja. Jadi biar nggak repot, kita masuk ke laporan perubahan modal. Perubahan modal itu akunnya modal Ahmad 300. Modal Ahmad 300 kita buat. Kemudian ada prive juga 301. Karena ini laporan perubahan modal, ada modal Ahmad, ada prive-nya. Nah, modal Ahmad di sini itu 93.500. 57 juta 500 ribu. Kita copy link, paste link. Ya sama aja kan, di copy link dulu. Oke, udah. Kemudian prive 4 juta di paste link. Nah, ini rumus yang ada di sini. Ini ke sini harusnya. Aduh, tabelnya jadi rusak, bos. Oke. Ini harusnya ini ya. Nah, kita tambahin. Jadi ini laba itu dikurangin prive di sini, makanya jadi tinggal 19 juta. Kemudian ditambahin sisanya tadi, ditambahin sama modal Ahmad. Jadi modal Ahmad sekarang tuh 77 juta. Kemudian di sini kan nanti bakal ada modal Ahmad juga nih. Kita copy dulu ya. Nah, kita bikinlah 300 ya modal Ahmad. Nah, modal Ahmad yang dipakai di sini tuh adalah modal Ahmad yang di sini. Jadi kita tinggal sama dengan sum, tinggal tekan aja ini, udah, enter. Nah, oke, kita masuk ke neraca bagian aktiva lancar. Ini banyak banget juga teman-teman yang nanya, apa sih ngebedakan aktiva lancar dan aktiva tetap? Sebenarnya pada umumnya aktiva lancar dan aktiva tetap itu bisa kita dengan mudah kita bedakan itu dengan nomor akunnya. Pada umumnya nomor akun itu kan kayak gini nih. Satu tuh pasti aset, ya kan? Aktiva, pasti aktiva. Nah, tapi ada bedanya nih. Jadi setengah, maksudnya dari 11 sampai 14 itu biasanya aktiva lancar. Jadi aktiva lancar itu dari kas sampai persekot asuransi. Sedangkan dari ini tanah sampai 181 itu semua berkaitan dengan aktiva tetap. Nah, sekarang kita tinggal salin sampai persekot asuransi untuk aktiva lancar. Nah, kelewatan bang. Apa kurang ya? Nah, kemudian aktiva tetap itu ini masih satu-satu sih. Jadi ada tanah 150, bangunan 160, 161, peralatan mandi 181, 181. Oke.
Oke, jadi kita copy dulu nama ini tadi ke sini. Kemudian di copy lagi ke sini. Copy juga ke sini. Kita seling-seling satu aja ya, guys. Jadi biar kita gampang ngitungnya. Nah, oke, kita tinggal masukin nih nomor akunnya. Tadi kan dari 150 kan, 150, kemudian ada 160, ada 161, ada 170, ada 171, ada 180, 181. Tadi kita udah ngitung angkanya belum? Udah ya? Oke. Nah, ini kita tinggal kerjain aja nih. Aktiva lancar sama aktiva tetap. Tapi yang ribet dulu ya, dari aktiva tetap dulu. Kita copy dulu. Tanah itu 25 juta. Tanah nggak berubah ya. Mungkin karena cuma 1 bulan mana perubahan. Kita paste link. Jadi biar nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan nanti dia jadi nggak perlu ribet lagi. Kemudian yang agak ribet, kita mesti copy satu-satu dong. Bangunannya masih di paste link satu-satu. Kemudian akumulasinya kita kopas juga. Sorry. Kemudian peralatan laundry. Ya kan? Itu paste link. Aduh, salah deh kayaknya ya. Oh ya benar. Kemudian akumulasi peralatan laundry. Nah, kendaraan 22 juta. Sebenarnya bisa aja sih kita tulis. Gak perlu ribet-ribet kayak gini, cuman supaya kalau ada perubahan kita justru malah gak ribet. Karena kan ya namanya manusia pasti ada human error-nya kan. Oke. Di sini kita bakal kurangin, karena kan bangunan dikurangin akumulasi penyusutannya dulu. Maka ini sama dengan ini dikurang bawahnya. Ini. Kita copy aja. Karena dia bakal menyesuaikan. Nah, oke. Tinggal kita totalin, teman-teman. Di sini belum ada rumusnya. Oke. Ini itu bakal kita totalin. Sama dengan sum. Dari sini aja kita tarik ya. Oke. Nah, kemudian aktiva lancar belum nih. Aktiva lancar dari kas sampai kas di bank. Oke. Kas sampai kas di bank ya. Mohon maaf ngantuk nih. Sterling. Oke. Ini cadangan kerugian piutang itu tidak terikut ya. Karena statusnya itu negatif sebenarnya. Karena dia dikredit. Jadi gimana caranya? Kita copy aja tetap. Tapi kita bikin dia negatif. Di sini kebetulan kebetulan aku di sini udah nyediakan memang supaya dia tuh negatif nilainya. Tapi kita harusnya nggak usah paste link. Kita memang bikin dia jadi negatif aja, negatif 15 juta. Karena kan dia pengurang ya dari si yang lain. Karena dia letaknya di kredit, sedangkan
Activa lancar yang lain tuh di debit gitu. Kemudian di sini kita jumlahin aja semua ini. Udah selesai. Udah belum? Oke, 165 002. Oke, di sini kayaknya ada kesalahan tadi. Tadi aku buat 15 juta. Ini kita ganti 1.500.000, salah tekan. Pantas aku tadi kayak 160, maka aku pause bentar. Kemudian ini udah kelar ya. Jadi untuk membedakan Activa lancar sama Activa tetap tuh dari nomor akunnya. Ya kan, udah kelihatan. Nah, kita masuk yang terakhir nih, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Karena modalnya udah tersalin tadi. Tersalin, kesannya kayak tidak sengaja ya. Oke. Oke, nah dari sini, ini kenapa aku udah tahu memang jumlah-jumlahnya, karena udah lihat tadi bahwa untuk membedakan mana sih hutang jangka panjang sama hutang jangka pendek, sebenarnya dari akunnya pun kita udah tahu, ya kan, udah kelihatan hutang usaha, hutang gaji, hutang bagi hasil, biaya servis tuh hutang jangka pendek yang bisa dibayar langsung. Sedangkan hutang jangka panjang itu biasanya udah istilahnya kayak hutang bank jangka panjang, biasanya dikasih tahu juga sih. Nah, tapi kalau aku pribadi, pada umumnya nomor akun itu kita lihat dia kalau dari 21 sampai 24 itu biasanya jangka pendek. Kalau 25 ke atas sampai 29 itu biasanya jangka panjang. Di sini kita udah kelihatan ya, tiba-tiba terpotong di 220 langsung ke 251, itu untuk memisahkan statusnya. Ada yang sebagai jangka pendek, ada yang jangka panjang gitu. Oke, kita pasteling. Ini muka aku udah berminyak banget kayaknya. Nggak tahu udah karena capek apa karena emang jelek aja gimana ya. Oke. Di sini kita hutang gaji, hutang usaha, hutang gaji. Ini ya, ini sampai sini. Kita copy ke sini. Kita pasteling aja. Nah, di sini aku udah pasang ya rumusnya. Udah pasang rumusnya untuk mentotalkan semua ini. Nah, jadi yang pengurangan di sini itu cuman ini pengurangan, kemudian pokoknya semua hal yang dia bertentangan gitulah. Laba dengan prive atau modal dengan prive itu kan bertentangan. Kemudian ada bangunan dengan akumulasi bangunan itu kan bertentangan, maka harus diambil selisihnya. Tapi kalau dia sejalan, emang dia mau dihitung, maka dia ditotalkan gitu. Sebenarnya intinya dari laporan itu gini aja sih. Terus pembiayaan bank jangka panjang ini 65 juta. Kita salin ke sini aja. Oh, sorry. Dulu tadi deh. Inilah kenapa kalau aku tuh orang terlatih ya. Kayaknya untuk ini. Nah, kita tinggal sum aja. Sum. Nggak usah sum deh. Langsung aja udah. Tambah ini. Nah, di sini kita udah aku buat rumusnya juga untuk mentotalkan dua ini ya. Jadi inilah hasilnya 178.502 balance. Oke, sekian video dari saya tentang serial CPMK 3. Ya, insya Allah kalau niat kita lanjutkan. Oke, udah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.